Halo semuanya, aku Arif dan selamat datang di Kamu siapa? Saya Tika, anaknya Pak Budiman. Halo papi. Mau kamu tuh apa sih? Setelah absen selama 1 tahun, Ernest Prakasa kembali mengeluarkan film terbarunya yang keenam berjudul Teka-Teki Tika. Film ini berbeda dengan film-film Ernest yang sebelumnya yang mana identik dengan komedi, dengan humor. Ernest kini mencoba ke genre baru yang sama sekali belum ia sentuh. Nah, ngomongin soal genre, sebenarnya di tiap promosi film ini seakan-akan dibuat seperti semacam thriller. Bahkan kemarin sempat ribut juga kan, mirip-mirip Knives Out, apalagi di teaser trailernya ada pisau-pisau yang ikonik di belakang seperti Knives Out juga. Tapi sebenarnya setelah kemarin aku nonton film ini di JAV, yang mana itu special screening, sebenarnya ini drama keluarga sih jelas dan memang fokusnya ke drama keluarga, tapi lebih drama keluarga yang suspense, yang memang suasananya itu menegangkan, penuh teka-teki. Ya judulnya aja Teka-Teki Tika. Dan sesuai dengan judulnya, film ini berfokus pada karakter Tika yang diperankan oleh Sheila Dara. Tika ini merupakan sosok perempuan yang misterius karena dia tiba-tiba muncul begitu saja di hadapan keluarga Bapak Budiman yang diperankan oleh Ferry Salim. Bapak Budiman ini memiliki seorang istri yang bernama Ibu Shirley yang diperankan oleh Jenny Zhang. Keduanya memiliki 2 anak laki-laki, yang tertua bernama Arnold diperankan oleh Dion Wiyoko dan adiknya bernama Andre yang diperankan oleh Morgan Uy atau Morgan Smash. Nah, si Arnold ini dia memiliki istri yang bernama Laura. Laura ini diperankan oleh Eris Karin. Di cerita ini dia udah mengandung 9 bulan. Terus si Andre ini dia digambarkan sosok yang playboy, gonta-ganti pacar. Dan di film ini kebetulan dia punya pacar yang bernama Jane yang diperankan oleh Tan Sri Kemala. Awalnya Tika ini dianggap sebagai orang asing yang sok-sokan masuk ke dalam keluarga mereka untuk mencari keuntungan. Tapi semua berubah saat Tika ini entah mengapa mengetahui beberapa rahasia yang seharusnya hanya diketahui oleh keluarga Pak Budiman saja. Tadi di awal aku sempat bilang kalau film ini awalnya diributin gara-gara mirip Knives Out. Aku pun saat pertama kali nonton teasernya sebenarnya juga berpikir demikian. Ya gimana ya? Tone warnanya, setting tempatnya, scoring musiknya sebenarnya memang mirip Knives Out. Kebetulan juga settingnya memang ya mungkin karena memang dominan kayu di dalamnya sehingga vibes Knives Out-nya itu lebih kerasa. Tapi asumsiku itu memang terpatahkan setelah aku melihat film ini. Dan bisa aku katakan film ini sama sekali tidak mirip Knives Out, kecuali ya memang karena setting rumahnya penuh dengan kayu dan juga hiasan pedang yang melingkar itu yang memang ikonik di Knives Out. Tapi cuma itu aja, ceritanya beda, karakternya berbeda-beda. Ini benar-benar baru yang diciptakan oleh Ernest. Dari segi cerita, genre cukup menarik dan aku puas setelah menonton film ini. Sebenarnya ada banyak hal yang ingin ku bahas dari film ini, tapi ya mengingat aku memiliki beban moral karena udah nonton film ini lebih dulu daripada yang lain, apalagi kemarin juga udah diberi aba-aba untuk jangan ngasih spoiler. Ya wajar sih karena ini film misteri, jadi kalau udah digamblangkan secara gamblang ya nggak seru lagi. Tapi satu hal yang bisa aku katakan adalah aku terkesan dengan 2 karakter yang ada di film ini. Yang pertama adalah karakter Bu Shirley. Di setiap promosi dia itu selalu digambarkan sebagai wanita yang berkuasa. Ya bisa dikatakan seorang alpha female. Dan ya itu memang terjadi di film itu. Dia memang sosok perempuan yang ya bisa berdiri di atas semua keluarganya. Dia benar-benar berkuasa, apalagi di trailer ada adegan di mana dia yang duduk, suaminya justru yang berdiri di belakangnya.
Terus karakter satu lagi itu karakter si Jane, pacarnya Morgan Ui. Awalnya aku bingung ini karakter mau dibawa kemana karena dia bahkan belum menjadi bagian dari keluarga itu secara resmi. Tapi ingat ini filmnya Ernest. Seserius apapun, semenegangkannya apapun, selalu ada ruang untuk komedi. Dan komedi ini pusatnya di karakter si Jane. Dan begini yang bagusnya yang kuakui kejeniusan si Ernest Prakasa adalah komedi yang ada di film ini bukan semata-mata oh karena ini Ernest terus harus ada komedinya, enggak. Komedi ini terkesan sangat natural atau sebenarnya ini bukan komedi. Tapi kata-kata itu diucapkan di situasi atau momen seserius itu sehingga kita penonton yang melihat itu menjadi semacam komedi, semacam lelucon. Dan itu banyak kutemukan di karakter si Jane ini. Jadi ya meskipun secara karakter dia itu nggak penting-penting amat, tapi cukup bisa membawa suasana yang fresh di keluarga yang penuh teka-teki itu. Dan sekali lagi aku harus memuji Ernest karena meskipun ini film misteri, tapi kita nggak sekadar nonton terus menunggu surprise di ending atau twist di ending, tapi sepanjang cerita ini film ini bisa membuat penontonnya keep guessing, selalu menerka-nerka apa sih yang sebenarnya terjadi. Tanpa sadar kita melewatkan satu detail penting. Loh, kok ini tadi? Dan Ernest berhasil membawa penonton, menggiring penonton untuk berpikir tapi salah. Terus saat cerita film ini udah selesai, saat kita mengira semuanya sudah selesai, ternyata masih ada semacam surprise di ending. Dan membuat film ini dari awal sampai akhir menjadi film yang full of surprise. Setiap sekuen itu pasti ada aja kejutannya. Ya intinya film ini tuh sangat cocok buat dijadikan bahan tontonan di akhir tahun. Karena ya itu tadi film ini full of surprise, full of entertain. Setiap sekuen itu selalu membuat kita tergiring kemanapun film ini mau membuat kita ke arah itu. Terus ya film ini memiliki pesan moral yang cukup bagus karena for your information, film ini merupakan bentuk keresahan hati seorang Ernest Prakasa dan kupikir itu juga keresahan kita bersama sebagai bangsa Indonesia. Jadi untuk film Teka-teki Tika karya Ernest Prakasa akan aku beri skor 8,5. Mungkin itu dulu review Teka-teki Tika dari Discreet kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah menonton dan buat kalian yang pertama kali nonton video ini, kupersilahkan dengan senang hati silahkan subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya biar gak ketinggalan video review film terbaru dari kami. Terus kalau misalkan kalian memiliki rekomendasi gak cuma film tapi series, terus anime, bisa ditulis di kolom komentar biar kita baca terus kita review deh. See you next time. Jangan lupa subscribe.